Bersama kami adalah seorang pengamat hukum pidana, Asep Irawan. Mas Asep, ini kalau kita lihat tadi begitu emosional pada saat Ahok membacakan nota keberatannya. Mungkin sebagian orang mengatakan ini aneh, kenapa tiba-tiba di sidang perdana nota keberatan sudah dibicarakan. Apakah ini satu hal yang biasa sebenarnya? Tapi tidak biasa seharusnya. Yang namanya keberatan atau orang membacanya sebagai eksepsi sebetulnya dibatasi oleh hukum, ya. Menyangkut kewenangan pengadilan, apakah Jakarta Utara berwenang atau tidak. Kedua, apakah ini batal demi hukum atau tidak dapat terima. Batal demi hukum itu misalkan tidak memenuhi persyaratan identitasnya WNI, bukan warga negara India misalkan, atau misalkan tidak lengkap, pria, laki-laki, atau dapat diterima misalkan. Itu 3 syarat ini. Tapi Pak Ahok itu menyampaikan materi, kemudian mengutarakan bagaimana latar belakang situasi, ya kita bisa memahami lah. Tapi sekali lagi biarlah itu majelis yang menilai apakah isinya sesuai dengan eksepsi atau tidak. Itu ya nanti kewenangan pertama, nanti tanggapan dari jaksa atau jaksa akan menyampaikan tanggapannya, nanti hakim akan memutus. Tapi situasi itu biasanya umum disampaikan gitu. Tapi kalau menurut saya sekali secara teoritis materi eksepsi hanya 3 hal tadi. Di luar itu penyampaian emosional ya bisa kita pahami lah, mungkin selama ini Pak Ahok suka menyampaikan, tidak menyampaikan, sekarang menyampaikan. Biarlah nanti hakim menilai apakah itu materi eksepsi atau tidak, hakim yang akan menilai. Oke, walaupun ini sesuatu tidak mempengaruhi proses persidangan dalam apapun tidak, ya? Karena eksepsi tadi dibatasi hanya 3 hal tadi ya. Ya apakah ini yang disebutkan saya tadi ya, satu di pasal kuaptanya itu, di luar itu hakim biasanya tidak mempertimbangkan. Karena itu misalkan itu termasuk sekali lagi dengan segala hormat bahwa itu apakah nanti akan masuk jadi pembelaan atau tidak, kita lihat nanti. Tapi kalau kita lihat juga ini kan mungkin banyak juga orang yang masih bertanya-tanya mengenai perbedaan kata. Kenapa sekarang kita menyebutnya menjadi kasus penodaan agama, tidak lagi menjadi penistaan agama, kemudian juga ada hubungannya dengan akhirnya membedah pasal-pasal yang memang didakwakan kepada Basuki Cahayapurnama. Gini, hukum itu mengenal kualifikasi hukum. Jadi ketika hakim memutus seorang bersalah atau tidak, apa pertimbangannya, apa kualifikasi hukum. Contoh paling gampang, orang bisa suang bedain apa penadahan atau penipuan. Nah sekarang orang selalu beberapa media, termasuk Kompas terakhir-terakhir kan, penistaan. Baca aslinya 156 itu tidak pernah ada kata penistaan. Yang ada permusuhan, ya, penodaan. Jadi jelas katanya tekstualnya penodaan gitu. Nah maka saya tanya, kata penistaan dari mana? Itu nggak ada. Nah di KUHP dulu ada 156, tapi tidak pernah menyebut ya ada permusuhan, tapi ada orang yang menafsirkan permusuhan, kebencian, penghinaan. Itu bukan penghinaan, itu bahasa Belanda itu insulting bahasa Inggrisnya, kan itu dua hal yang berbeda. Nah sekali lagi, jadi ketika orang menggunakan bahasa hukum hati-hati, karena artinya lain. Kalau penistaan, lihat kamus umum bahasa Indonesia KUBI itu sama dengan penghinaan. Di Belanda pun sama, itu harus delik aduan. Jadi menyangkut personal saya dinista, saya dihina, Anda mengadu. Ya, kalau tanpa pengaduan nggak bisa diproses. Tapi kalau penodaan, sekali lagi itu deliknya delik biasa, itu bahasa Indonesia, dilihat kalau bahasa Indonesia juga adalah merendahkan, melecehkan, terus berdasarkan laporan. Jadi hati-hati menggunakan istilah hukum. Jadi sekali lagi, paling gampang inilah, supaya masyarakat memahami gampang, di 156, 156A, ada nggak kata penistaan? Nggak ada, yang ada penodaan. Jadi kalau menggunakan penistaan berarti buta huruf. Oh gitu. Tapi kalau kita bicara membaca berarti kita bicara soal penggunaan bahasa, ada penistaan, penodaan, berarti besar juga kemungkinan apakah mungkin juga dari pihak Ahok akan menghadirkan pakar hukum bahasa mungkin? Gini, kalau Pak Ahok nilai gini, ini saya hanya mendudukan supaya kita belajar menggunakan terminologi bahasa hukum sana. Seperti orang kan suka cipta, paten, merek, tapi orang suka sama aja paten, padahal 2 hal yang berbeda. Juga tadi penipuan, penggelapan. Ini pun hati-hati karena istilah penodaan dan penistaan 2 hal yang berbeda. Nah, nanti saya kira Pak Ahok mungkin sekali lagi ya, saya nggak masuk materi, nanti ya Pak Ahok silakan menghadirkan. Yang penting kalimatnya Pak Ahok. Apakah kalimat Pak Ahok tadi 27 September di Kepulauan Seribu itu menodai agama atau tidak? Berarti ini kan arahnya lebih kepada pembuktian niat, ada atau tidaknya niat ketika Basuki Cahayapurnama ini mengutarakan isi hatinya. Betul. Jadi persoalan sederhananya ketika Pak Ahok ini satu kalimat kok. Apakah Pak Ahok ini pernyataannya itu memenuhi pasal 156 atau 156A? Ya, 156 tadi hampir sama prinsipnya, cuman ada berbeda dikit kan, alternatif ancamannya juga berbeda. Nah, dilihat ya bahasa gayanya biar kelihatan kayak orang bener saya ini kan. Willing and waiting, menghendaki dan mengetahui. Nah, bahasa sederhana itu apakah ada niat tadi dikehendaki kemudian diketahui bahwa dia untuk menodai agama. Nah itulah yang harus dibuktikan di persidangan. Jadi caranya dengan seperti apa? Apakah pakar yang seperti apa kalau membuktikan niat ini kan hal yang baru ya? 156 kan dakwanya alternatif ya. Pertama 156A ancaman terberat, ancaman keduanya atau sekali lagi karena alternatif atau 156. Gini,
Kan Pak Ahok ngomong, saya nggak tahu, buktinya biar sidang yang nilai, Ya. titik-titik kalimatnya. Orang kan suka Al-Maidah. Nah, apakah kalimat Pak Ahok ini menodai agama atau tidak? Nah, penodaan KUHP, ya, di KUHP 156 pembuat undang-undang tidak menafsirkan, diserahkan kepada hakim. Nah, bagaimana nanti hakim diyakinkan, entah oleh jaksa, kalau yakin oleh jaksa, Pak Ahok pasti dihukum bersalah. Tapi kalau nanti hakimnya yakin dengan penasihat hukum, pasti Pak Ahok bebas. Mengenai penafsiran kalimatnya Penafsiran, tadi. jadi tergantung di ahli Nah, nanti. ini bicara soal penafsiran dan juga ada ahli. Kemungkinan juga ini sebagai penggugat akan menghadirkan ahli agama. Ya. Sejauh ini seberapa besar sih akhirnya penafsiran soal agama ini bisa mengaruhi hasil akhir di sidang nanti? Ya, sekarang saya ikutin di media ya, saya Oke. tanpa bukti. Kan di media kan ada yang kata majelis ulama ini menggunakan penistaan malah ya, Ya. penistaan. Tapi sebagian lagi kan ada Buya Sapi Ma'arif, ada beberapa kiai lain mengatakan tidak. Nah, tergantung mana, apakah majelis tadi nanti akan lebih percaya kepada A atau B. Sekali lagi itu kompetensinya ada kewenangan pada hakim. Nah, sejauh mana tadi meyakinkan, karena pidana itu bagaimana meyakinkan hakim dengan alat bukti. Nah, apakah nanti hakim yakin alat bukti itu diantaranya keterangan saksi. Kalau saksi semua akan mengatakan betul Pak Ahok pada tanggal 27 datang ngomong mengatakan begini. Nanti kan barang bukti diputar kan rekaman antara 23 sampai 30 itu nanti akan menilai para ahli bahasa, ahli pidana, ahli agama. Nah, motivasinya, konotasinya, morfologinya, intonasinya sesuai kompetensinya masing-masing. Ahli bahasa, ini bahasa misalkan SPOK-nya begini, pidana masuk kategori ini, ahli agama, ini menodai. Nah, tergantung mana hakim yakin kepada entah dari pihak jaksa, entah dari pihak penasihat hukum. Sehingga dalam kasus ini harus dibedain. Jadi orang suka menafsirkan berbeda. Jadi di 166 itu ada menyatakan perasaan. Nah, kan Pak Ahok menyatakan dengan kalimat sambutan tadi. Atau melakukan perbuatan. Nah, kalau melakukan perbuatan sering kejadi. Kayak ada Musadek. Itu kan ganti kitab suci, ngaku nabi, itu perbuatan. Betul. Nah, kalau nyatakan perasaan ini versi Pak Ahok yang aneh. Nah, kalimat inilah menimbulkan multi tafsir. Kalau Eden, kemudian Musadek, hampir semua ahli agama menyatakan ya jelas. Itu mau menyimpang. Tindakan dalam arti mengadakan misalkan permusuhan. Misalnya saya agama A, itu agama B, agama B mah begini agama. Nah, itu jelas permusuhan. Kalau Pak Ahok ini pernyataan, apakah menyatakan perasaan ini menodai agama atau tidak? Maka saya bilang titik beratnya lebih baik nanti kepada keterangan ahli. Sejauh mana ahli meyakinkan hakim. Itulah tadi kenapa harus ada ahli bahasa, terus juga ada ahli agama, ahli pidana, dan ahli IT. Ahli IT juga itu harus dipertaruhkan di situ ya. Berarti nanti apakah akhirnya kita pakai sistem penjurian? Nah, gini, kita harus beda sistem hukum bidana itu kan ada continental, Anglo-Saxon. Kita continental bekas Belanda, bekas Prancis, bekas Romawi. Nah, kalau di sana di Amerika, Inggris ada juri. Jadi yang menyatakan bahwa dia bersalah tidak adalah juri mewakili unsur masyarakat. Kalau kita tidak, yang menyatakan salah sekali tidak salah itu bukan publik, bukan jaksa, bukan pembela, tapi hak hakim. Nah, hakim tadi parameternya cuma 5. Saksi, ahli, ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Di luar itu bukan alat bukti yang sah. Nah, sekarang banyak kan akademisi, wah kita berkembang atau macam lah. Saya bilang sekali lagi, ini proses legalitas undang-undangnya hanya itu. Di luar itu bukan alat bukti yang sah. Jadi perkara Ahok buktikan dengan saksi. Gampang kalau saksi. Tahu kan 27 September Ahok datang ke Kepulauan Seribu. Nah, cuman yang jadi masalah tadi, apakah perkataan Pak Ahok ini menodai agama atau tidak? Itulah fungsinya ahli. Makanya ahli disebutin. Apa yang disebut ahli? Keterangan dari ahli ini ya, punya kemampuan keahlian khusus demi pemeriksaan untuk menjernihkan atau duduknya persoalan, untuk terangnya persoalan. Bahasa hukumnya jernih atau terang. Jadi ahli datang tuh bukan tambah jenuh, tapi kan di perkara sebelumnya ahli ini ngomong ini, ahli ngomong ini, jadi ahli. Artinya memberikan keyakinan tersendiri untuk majelis hakim nanti mana yang lebih meyakinkan artinya para ahli. Dan karena ini juga menyita sekali perhatian dari publik, rasanya kita harus agak lebih tenang juga untuk melihat bagaimana proses ini berlangsung. Justru yang penting ini sekarang kan harus didikan, kita kan budaya hukum apa yang terpandang dari masyarakat. Hakim diberi kompeten oleh konstitusi kita, kewenangan untuk mengadili. Orang mengadili itu kan mengadili orangnya. Salah tidak, publik sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Nah, publik harus bersedia, apapun proses hukum harus dihormati, apapun hasilnya harus dihormati. Ini kebetulan majelisnya itu saya begitu ada beberapa jaksa kenal baik, terutama ketua majelisnya. Ini majelisnya betul-betul majelis yang sangat-sangat dipercaya integritas dan intelektualitasnya. Jadi betul-betul sering mengatakan, ini ketua majelisnya bonek.
Bonek berarti memang Maaf sekali kalau dia dengar, jangan marah ya. karena jangan marah. Oke, itu dia. Berarti memang integritas ini sedang dipertaruhkan nanti ya. Kalau saya Pastinya. bilang ya. Percayalah kalau pokoknya itu. Pokoknya masyarakat Percaya memang kepada harus proses percaya. hukum sambil juga kita Itu edukasi dia. nih, artinya lagi-lagi kita mendapatkan Pelajaran. kesempatan untuk pelajaran mengenai hukum. yang ada di Pendidikan Indonesia. hukum ini akhirnya datang lagi setelah kemarin kasus kopi, kita dapat pendidikan hukum cukup panjang episodenya. Sekarang ya mudah-mudahan gak terlalu panjang episode